48. Kisah 10 ayat 44 sampai 48. Kita akan bacakan dulu ya 44. Ya, kita semua sabar ya menantinya. Kita akan baca, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Orang bersunat itu adalah agama seberang ya. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang kasih, pada malam hari ini judul firman Tuhan yang saya bawakan tentang pengikut Kristus harus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Bagi kalangan Pentakosta karismatik ya, kita melakukan pencurahan Roh Kudus itu 10 malam ya, di mana-mana ada gereja-gereja yang mengadakan doa 10 malam untuk pencurahan Roh Kudus ya. Bahkan maupun di daerah maupun di mana, yang penting bagian karismatik. Mungkin teman-teman FB atau YouTube pada saat ini ada aliran dari Protestan. Apa itu Roh Kudus? Mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, atau mungkin sudah mengerti akhir-akhir ini, mungkin ya sudah pada ngerti ya. Karena apa? Kan kita sudah banyak mendengarkan firman-firman Tuhan dari hamba Tuhan. Tetapi malam hari ini saya akan kupas tetap tentang pengikut Kristus harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Makanya orang yang sudah dilahirkan kembali atau dibaptis dengan air tidak dengan sendirinya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Kalau kita di gereja umur 12 ke atas sudah bisa dibaptis dalam selam, baptisan air, ya kan? Tetapi waktu kecil, waktu masih bayi sampai umur 11 tahun mereka masih penyerahan anak karena mereka belum mengerti tentang firman. Tetapi 12 ke atas sudah sudah dibaptis dengan air ya. Jadi kita lihat kalau mereka sudah dibaptis dengan air, itu tanda pertobatan. Pertobatan mereka mengikut Tuhan, meninggalkan tabiat-tabiat lama menjadi percaya kepada Tuhan. Yes. Nah, tetapi ini berbeda. Orang yang dibaptis belum tentu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Amin. Seperti murid Yesus sendiri ya, ketika Yohanes ya, waktu Tuhan Yesus berkata, Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi akan dibaptis oleh Roh Kudus, yaitu Allah Bapa yang membaptiskannya. Dan juga Filipus di kota Samaria, ketika Filipus ada di Samaria ya, dia banyak membaptis orang di Samaria, tetapi belum tentu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan juga Paulus di Efesus, dia banyak membaptis banyak orang, tetapi ketika selesai dibaptis orang-orang di Efesus, dia membuat doa untuk pencurahan Roh Kudus. Dia ditumpahkan kepada orang-orang yang dibaptis, sehingga mereka ketika Paulus mentumpang tangan kepada orang yang dibaptis, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh karena itu malam hari ini orang yang dilahirkan kembali atau dibaptis jadi belum tentu dipenuhi dengan Roh Kudus. Makanya kadang-kala kita keliru, udah dibaptis juga tapi kok nggak bisa berbahasa roh ya. Berbeda ya, ada bedanya orang yang dibaptis dengan orang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Bahkan ada orang yang belum dibaptis tapi sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Banyak seperti itu. Kalau kita lihat, kok ini orang belum dibaptis
tapi kok udah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada seperti itu. Jadi enggak semerta-merta harus dibaptis dulu, baru dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuhan Roh Kudus itu adalah kita bisa berkata-kata dengan berbahasa lidah daripada Tuhan. Yang membuat bahasa lidah itu bukan kita sendiri, bukan kita yang lidah kita yang kita gerak-gerakkan sendiri, tidak. Tetapi Tuhan sendiri yang menggerakkan lidah kita untuk berbahasa roh. Artinya bahasa-bahasa surga, bahasa-bahasa Tuhan. Karena bahasa Tuhan yang kita ucapkan itu ada dalam diri kita, maka ada perbedaan. Makanya dikatakan di sini perbedaan sebelum dan sesudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada bedanya. Waktu kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan yang belum dipenuhi Roh Kudus ada bedanya. Amin. Ya, bedanya apa? Yang pertama, ia mengenal Tuhan secara pribadi dan mengalami kasih Allah dan kehadirannya dengan ajaib. Dia ada pengalaman mengenal Tuhan secara pribadi, ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika sudah dipenuhi Roh Kudus. Mengalami bagaimana cara berbicara dan kepastikan kepada Tuhan, dibimbing Tuhan hidupnya ya. Ketika sudah dipenuhi Roh Kudus, ada pertemuan dengan Tuhan. Amen. Berbeda. Waktu kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus hanya dibaptis doang, nyanyi masih biasa menyanyinya ya. Tetapi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus karena sudah ada perjumpaan dengan Tuhan, nyanyi pun semangat. Tidak nyanyi hanya gerakan tangan lagi, sudah pakai kaki, sudah pakai tubuh badannya ya. Nah itu orang sudah ada perjumpaan dengan Tuhan. Karena apa? Gerakan tubuh itu ya ketika kita bersyukur bagi Tuhan, ya itu artinya tanda. Tanda kita itu ada sukacita besar untuk memuji Tuhan. Itu perbedaannya. Tetapi orang yang belum dipenuhi Roh Kudus, dia belum berani atau tidak mengerti untuk cara menggerakkan tubuhnya, bersukacita kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat di gereja rata-rata ada yang sampai loncat-loncat, ya kan, memuji Tuhan, jingkrak. Yes. Karena dia senang memuji Tuhan itu, sepertinya ada roh Tuhan dalam dirinya. Ada yang hanya sampai berlutut, ya kan, belum penyembahan itu sampai berlutut, dia menyembah kepada Tuhan di tempat duduknya. Karena apa? Berada berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, hidupnya itu lain, berbeda. Amen. Tutur katanya pun berbeda, Yes. karakternya pun berbeda, Amen. lirikanya pun berbeda. Ya. Tidak sama lagi kayak dulu. Kalau yang dulu tangan suka memukul, sekarang tangan memuji Tuhan. Kalau mulutnya suka menggosipi orang, sekarang mulutnya Memuliakan berubah Tuhan. menjadi memuliakan nama Tuhan. Tuhan. Itu bedanya ya. Yang kedua, apa bedanya lagi? Ketika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, cara berdoa Amin. ya mengalami perubahan luar biasa. Amin. Cara kita berdoa. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti berani berdoa. Ya. Amin. Amin. Kadang-kala ya kalau kita suruh, ayo kamu nanti doa pembukaan atau doa persembahan. Aduh nggak tahu belum bisa. Karena apa? Belum ada perjumpaan dengan Tuhan. Ya harus ada perjumpaan dengan Tuhan sehingga kita ada berubah berbeda. Ketika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kata-kata itu datangnya sendiri dari Tuhan. Amin. Tidak kita karang-karang lagi. Kalau dulu kita disuruh doa mungkin berani, tetapi dengan membaca. Ada kayak gitu. Pernah dulu teman saya, aduh gimana ya doa pembukaan, ditulisin. Doa persembahan ditulisin, membaca. Tetapi ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, tanpa membaca, tanpa menulis lagi, persiapannya sudah matang, dia sudah connect dengan Tuhan. Kata-kata itu sendiri datangnya dari Tuhan. Ya, saya ada kesaksian sedikit. Ketika saya masih umur 10 tahun, 11 tahun tuh masih SD dulu ya, di kampung. Kan papa saya ini pendeta, jadi kalau anak pendeta itu kan suka disuruh berdoa atau ngapain gitu. Pas sekolah minggu, tiba saat saya belum pernah disuruh berdoa, belum pernah. Tapi tiba saatnya saya disuruh doa.
doa persembahan. Maju ke depan nanti saudari Linda pimpin doa persembahan. Aduh gak bisa. Diam aja saya di kursi. Saya diam. Ayo kata guru sekolah minggu saya. Tapi saya gak mau. Saya bilang. Ternyata saudara tahu kayak si apa yang terjadi. Saya memang rindu. Saya mau tapi saya gak bisa berkata-kata gitu. Kata-katanya itu apa nanti saya katakan. Kok teman-teman saya bisa lancar. Padahal bukan anak pendeta. Ketika itu pulanglah ke rumah kan disuruh pulang. Setelah pulang pagi langsung saya ambil makanan di meja makan. Saya nangis sama Tuhan. Papa saya itu kalau mau berdoa makan itu ganti-gantian. Tapi ganti-gantian paling saya bilang terima kasih Tuhan makanan ini. Amin. Dan saat itu waktu saya pulang dari gereja saya menangis, saya doa Tuhan. Kok saya gak bisa, saya kan anak pendeta Tuhan. Malu banget Tuhan, teman-teman saya yang tidak anak pendeta kok pintar-pintar. Berikan saya Tuhan kepintaran Tuhan, saya tidak mau terulang lagi seperti Tuhan. Berikan saya ada roh kerinduan mau berubah. Ada roh kerinduan mau seperti orang yang pintar berdoa. Dan pada saat itu saudara yang kasih, minggu-minggu depannya lagi. Aku rindu disuruh lagi berdoa. Tapi gak dipanggil-panggil saudara yang kasih. Gak disuruh-suruh lagi. Sian. Setelah kelas 6 saya baru disuruh. Tapi ketika saya di kelas 6 udah pintar berdoanya. Karena ada Roh Kudus Amen. yang memberikan kata-kata yang baru bagi saya. Amen. Oleh karena itu pada malam hari ini yang belum bisa berdoa. Mungkin engkau berani sebenarnya. Bisa mau tampil ke depan. Maju sih bisa aja. Berani aja. Tapi kata-katanya takut terseleo lidahnya gitu kan. Takut licin lidahnya gitu. Terlicin. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, beri aku kata-kata yang baru Tuhan. Amen. Aku mau berdoa, beri aku kata-kata yang indah dan kata-kata yang menyenangkan hati orang dan kata-kata yang bisa memberkati doa kita. Amen. Sekarang doanya harus berpusat kepada Tuhan. Mungkin kita dulu masih berpusat pada diri sendiri, masih nggak pede gitu kan. Hatinya harus rindu, ada haus ya. Dan ada memiliki penyembahan kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Amen. berterima kasih kepada Tuhan. Maka Tuhan itu memberikan kata-kata yang terbaik bagi kita. Yes. Nah itu bedanya kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Ada roh keberanian, bahkan ada kata-kata yang baru, bahkan ada penyembahan yang dalam. Ada penyembahan terima kasih yang dalam kepada Tuhan. Yang ketiga, apa perbedaannya ketika sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Alkitab menjadi hidup kerinduan untuk membaca firman Tuhan dengan menyala-nyala. Amen. Ada roh kerinduan juga baca Amen. firman. Setiap harinya yang tadinya kita malas baca firman. Yang tadinya kita malas buka firman Alkitab ya. Yang tadinya hanya lihat YouTube atau lihat FB teman-teman. Atau hanya melihat status orang. Tiap hari harus melihat status orang, waduh mengkritik orang. Tetapi ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus, Alkitab menjadi kerinduan kita setiap hari. Amin. Alkitab menjadi kebanggaan kita. Haus selalu ingin membaca firman. Sehingga ketika kita banyak baca firman, pengenalan akan Tuhan lebih dalam, lebih mengerti Yes. tentang Tuhan itu siapa. Tentang Tuhan itu apa. Dan tentang penyembahan itu apa, tujuannya apa. Kehidupannya bagaimana? Nah disinilah kita nanti didasari. Ketika kita banyak baca firman, di sini kita banyak berubah Amen. karakter, berubah kehidupan kita, berubah ekonomi kita, Amen. berubah pekerjaan kita, berubah jabatan-jabatan kita. Karena kita sudah haus akan firman Tuhan. Yang keempat, apa perbedaannya ketika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Ada kerinduan bersekutu. Keberanian untuk bersaksi. Amin. Ya, ada kerinduan untuk bersekutu dengan teman-teman yang lain. Ya, maksudnya bukan gabung-gabung kumpul untuk menggosipi, bukan bersekutu membahas firman. Yes. Ya, ada keberanian untuk bersaksi. Oh, teman-teman, yuk kita bisik yang sono yuk. Ya, dia lagi sakit. Teman-teman, dia lagi lemah. Ayo kita bangun rohnya. Iya. Ya. Atau mungkin teman-teman kita lihat ekonominya lagi jatuh nih, ayo kita bangkitkan dia. Mari hari ini orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dia peduli
dengan persekutuan orang-orang percaya. Amin. Teman-teman di sana ada doa, ayo kita, yuk doa gereja kita, GPI MIPA sekarang membuat doa, ayo kita ikut ya teman-teman, ayo live, kita buka live, ada kerinduan bersekutu dengan teman-teman seiman. Ibadah kita jam 8 dengan jam 10 di Pipa, ada 2 kali loh. Atau di gereja kita masing-masing, di mana kita beribadah hari ini. Atau mungkin kita ada di Sumatera, ada mana luar pulau, dari Jakarta ini. Ada doa malam hari ini, ikutin. Ada ibadah raya, ikutin. Amin. Karena kita harus rindu dengan bersekutu, bersaksi dengan mereka. Amin. Setiap ada tanda-tanda heran, mujizat yang kita alami, kita berani bersaksi kepada mereka. Amin. Ketika kita sudah disembuhkan Tuhan, kita berani bersaksi kepada orang-orang yang sakit. Ketika mereka mengalami sakit, tidak ada harapan lagi, kita berani bersaksi kepada mereka. Amin. Karena itulah Tuhan memberikan kekuatan, keberanian bagi kita. Amin. Yang terakhir, apa perbedaan ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan tidak? Yang terakhir, kita memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Menjadi nyata di hidup kita. Yes. Karunia Roh Kudus itu apa? Ada 9. Kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera, kebaikan, banyak, ada 9. Nah di sini kita melakukan dengan nyata, artinya melakukan dengan benar. Terbukti, tidak main-main, tidak hanya omong. Kebanyakan orang hanya ngomong kasih, tapi tidak melakukannya. Ketika orang mengalami hidupnya lagi kekurangan, kita hanya bilang kasihan ya. Itu tidak memiliki kasih, itu tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Hanya bilang kasihan di mulut saja itu gampang. Tapi untuk praktek melakukannya, tolong dia semampu kita. Seberapa yang kita bantu, kita bantu. Amen. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Amen. Jadi ada nyata buah-buah roh itu dalam hidup kita. Tidak hanya asal-asalan. Ketika mengalami ancaman bahaya, ketika mengalami satu pergumulan, ada roh kesabaran. Amin. Kesabaran menanti jawaban dari Tuhan. Tidak gegabah. Waduh, kapan Tuhan jawab doa saya? Kok suami saya nggak bertobat? Anak-anak saya nggak bertobat? Jenuh menantikan mujizat dari Tuhan. Nah, kalau kau dipenuhi dengan Roh Kudus, harus ada roh kesabaran. Amin. Kita nggak ngerti waktu Tuhan untuk menjawab doa kita. Sekarang, besok, apa nanti? Apa tahun depan? Apa 2 tahun kemudian? Kita nggak ngerti. Tetapi buah roh itu harus kita tunjukkan dalam hidup kita. Ada roh kesabaran. Amin. Ada roh kemurahan hati. Amin. Bermurah hati kepada orang. Tidak berpangku tangan, tidak hanya melipat tangan melihat orang menderita. Tetapi kita mengulurkan tangan kita. Yes. Hari ini mari kita menunjukkan kasih buah roh itu bagi kita, bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan. Tunjukkan buah roh itu bagi kita. Tanda engkau telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Mari hari ini kita mempraktekkan kepada semua umat dunia ini supaya menjadi nyata bahwa benar-benarlah kita anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Tidak hanya berpura-pura berbahasa roh, tidak hanya fasih saja dalam berbahasa roh, tetapi bukti daripada buah roh itu kita harus tunjukkan kepada dunia ini, tunjukkan kepada gerejamu. Yes. Bahwa engkau benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Hari ini yang kelima ini, mari tunjukkan, jalankan ini, dan perbedaan yang kau alami telah dipenuhi Roh Kudus. Tunjukkan dalam gerejamu, tunjukkan di dalam keluargamu, Amin. tunjukkan dalam dunia ini.